Thank you. Morning. Ini kebetulan aku lagi baca buku I Am the Champion yang bagiannya Papi. Nah di sini kan Papi kan ada ceritain soal ada kenyataan akhir dan dulu Papi harus hadapi sama di jalanan. Boleh ceritain dikit nggak? Pada saat itu papanya Papi tabrakan, meninggal, dan disitulah hidup Papi yang tadinya penuh kebahagiaan, berkecukupan, tiba-tiba harus berubah, dimana mamanya Papi harus dirawat di rumah sakit. Belum lagi Papi harus, karena tiada orang tua, jadi Papi harus mulai mencoba bertahan hidup. Papi masuk ke dunia anak jalanan. Penasaran nih, Papi waktu hidup jadi anak jalanan itu suka dukanya apa aja sih? Benar-benar harus berusaha untuk coba kerja ini, kerja itu, ngelamar di sana, di sini, sampai akhirnya Papi diterima oleh seorang ibu kantin di sekolahan untuk cuci piring. Beliau pun nggak punya duit untuk membayar Papi. Benefitnya apa? Untungnya apa? Dari hasil semua makanan tersisa, Papi ambil satu kantong plastik, Papi kumpulkan. Papi tumpuk semua makanan itu ke dalam, lalu Papi cuci piring bersihnya. Makanan yang tersisa tercampur dalam kantong plastik itu Papi bawa pulang. Sambil duduk di jalan, memandang ke langit, Papa merogoh ke dalam makanan itu, lalu mulai Papi menyuapkan ke dalam mulut. Papi berusaha menelan. Memang sih ada rasa jijik, tetapi ya sambil memandang ke langit, sambil mengingat papanya Papi di sana, ya Papi menelan semua makanan itu. Tapi di sisi lain, ketika masuk ke dunia jalanan itu, Papi juga menemukan ternyata teman-teman yang senasib. Ada yang benar-benar yatim piatu, ada juga yang enggak. Nah, ketika berkumpul bersama mereka itulah, di situ ada sukacitanya Papi bahwa kenyataan pahit ini bisa kami lalui bersama-sama. Kita mungkin jualan koran, uang hasil jualan dirampas sama yang lebih senior, ibaratnya premannya. Kalau setoran uang kita jualan kurang, kita dihukum. Belum lagi yang namanya hidup di jalanan, kita harus ketemu dengan sesama yang kadang-kadang nggak langsung bisa kompak sama kita ya, bahkan kadang-kadang terpaksa berantem dulu. Ya kalau menang, kalau kalah bonyok. Iya. Hanya dengan Papi merasakan dunia anak-anak yatim piatu, Papi bisa lebih mengerti mereka. Mereka butuh pendidikan. Mereka butuh untuk diberi kasih sayang, mereka butuh diberi perhatian, dan yang pasti mereka butuh perlindungan. Nggak ada orang yang mau melindungi mereka karena mereka udah kehilangan ayah dan ibu. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa mengasihi, melindungi kita seperti ayah ibu kita. Kita semua bisa kok untuk lebih peduli, gitu. Nggak sekedar cuma donasi. Kadang apa yang mereka butuhkan itu bukan dalam bentuk uang, Betul. Seringkali Papi ngajar juga di pesantren, di panti asuhan. Itu tujuannya adalah Papi ingin mereka spiritnya terbangun, bahwa mereka pun bisa sukses. Nah, orang hari ini Papi aja yang yatim aja bisa sukses, kenapa mereka tidak? Nah, Papi sendiri dari buku ini ada kisah nggak yang Papi mau bagikan ke pemirsa? Dalam posisi masih merintis karir, Papi ketemu dengan seorang sales mobil, di mana itu adalah mobil impiannya Papi. Cuman ya namanya casingnya Papi, outlooknya Papi pada saat itu tidak meyakinkan, sehingga ketika pameran itu saya mencoba megang mobil itu malah diusir. Ya, karena Papi punya doa dan juga punya usaha dan impian yang baik bahwa Papi ingin mamanya Papi dan mungkin saudara-saudara bisa berlindung di dalam mobil. Nah, Tuhan kabulkan. Dari tadinya anak jalanan, akhirnya Tuhan mengubah Papi menjadi seorang pengusaha. Di 10 tahun kemudian, di mall yang berbeda, mobilnya jauh yang dipamerkan lebih bagus, tapi salesnya sama yang ngusir Papi itu, dan welcomingnya luar biasa, sambutannya luar biasa, dan memang akhirnya Papi beli mobil itu. Ketika sales itu ngantarkan ke rumah, Papi open semua cerita. Disitulah menariknya bahwa dia tersungkur, dia minta maaf, tapi sama sekali Papi nggak ada dendam. Papi mengubah semua energi kebencian dan dendam, rasa kesal pada saat itu menjadi cinta kasih. Kemudian Papi berpesan bahwa hidup gak boleh menilai orang itu dari penampilan, tetapi harus kita itu tetap rendah hati, tetap banyak belajar, dan juga beri kesempatan. Karena setiap orang itu pasti punya masa lalu, tapi setiap orang itu berhak punya masa depan yang lebih baik. Ada pesan apa yang mau disampaikan untuk anak-anak yatim?
atau anak-anak yang kurang mampu. Setiap kita kadang-kadang kita nggak bisa milih siapa orang tua kita, siapa keadaan kita. Kita lahir dari keluarga yang kaya, atau ayah yang bagaimana, atau bahkan kita bisa mempertahankan pokoknya papi mami harus selalu di sisiku, itu nggak bisa. Kehilangan orang tua tentu bukan opsi kita, bukan pilihan kita. Tapi kita bisa memilih untuk bisa hidup yang lebih baik. Yaitu bagaimana caranya? Kita harus melakukan hal-hal yang patokannya adalah menurut hati nurani kita. Kamu mau kerja baik, kerja buruk, kamu bisa pakai hati nuranimu. Jangan kecewa pada keadaan. Karena keadaan yang sekarang tidak menentukan masa depanmu, ya. Tetapi perjuanganmu, doamu yang akan membuat kamu lebih sukses di masa depan, dan kamu berhak kok untuk punya masa depan yang lebih baik. Oke Pi, thank you untuk sharingnya. Melalui cerita papa saya bisa mengambil kesimpulan kalau setiap dari kita tentunya punya masa lalu. Tapi bukan berarti kita tidak berhak akan masa depan yang lebih baik. Setiap dari kita kalau kita mau berusaha dan juga dengan bantuan Tuhan kan kita pasti bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Oke, bye-bye.